Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita masuk dalam ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah mengantarkan kita ke tempat ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia meluruskan jalan kita. Terpujilah Tuhan, hai Juyang, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Topik minggu kita hari ini memanggil kita untuk menang atas kuasa kegelapan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini, supaya kita senantiasa dimenangkan dalam melawan kuasa kegelapan. Kita bernyanyi dari nomor 297 ayat 1 dan ayat 6. Jemaat kami undang berdiri di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah mengutus Anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepada-Mu, peliharalah kami di dalam firman, agar kami kuat pada waktu kesusahan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan bernyanyi dari nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Thank you.
Dengarlah Tuhan hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada kamu Allah lain di hadapanmu. Kedua, jangan berbuat lagi umpamamu yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaannya. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang lain, orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjutmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Kedelapan, 7, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau ibunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum ini? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang berbalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Marilah kita minta kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, buatlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 165 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat kami yang berdiri, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, ubahlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan. Ya Tuhan Allah, sumber
kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jadi Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dimuliakan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 190 ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-12 setelah meditasi ini tertulis dalam Kisah Para Ratu pasal 19 ayat 13 sampai ayat 20. Kita baca secara sensoria. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jangki Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang berkata itu adalah dua orang anak dan seorang imam kepada Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menghalangi mereka semua dan menghalangi sehingga mereka ada dari dua orang itu dengan panjang dan lupa-lupa. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masuklah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi kaya dan akan mengampuni kaum-kaummu bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu memakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan siapa dengan Tuhan dan makan berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 693 ayat 1 dan ayat 2. Yesus,
diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Keluarga jemaat, untuk minggu ini bisa kita baca di WA grup Hakadulis Kotani yang telah share. Demikian keluarga jemaat, kita bernyanyi dari nomor 769 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas Magita Saluta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis, tertulis dalam Ulangan pasal 18 ayat 9 hingga ayat 14. Demikian bunyinya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki
atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalang mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenun, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita minggu ini dikatakan melawan kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ini ada dua roh yang tidak kita lihat, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama Roh Kudus. Dan sesungguhnya kita adalah baik Roh Kudus, seperti khotbah kita minggu lalu. Roh Kudus itulah yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kita ke kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah. Roh Kudus itulah yang sesungguhnya memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan kehendak Allah. Kekuatan supaya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Namun ada roh lain lagi dalam perjalanan hidup ini, yaitu roh kegelapan atau kuasa-kuasa kegelapan yang sering dikatakan dengan okultisme. Okultisme berasal dari kata okultus, artinya dibalik atau tersembunyi, misterius. Dan roh atau kuasa kegelapan ini sesungguhnya itulah yang dilakukan oleh setan-setan yang mencoba meniru-niru seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus, tapi sesungguhnya itu untuk mengelabui manusia sehingga manusia percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara, dalam nats ini dikatakan ketika bangsa Israel akan tiba ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu ke negeri Kanaan, di mana mereka akan tinggal di sana nantinya menjadi satu bangsa yang permanen, bukan lagi bangsa yang nomaden yang berjalan terus seperti perjalanan mereka yang dari Mesir hingga sekarang sebentar lagi akan tiba ke negeri Kanaan, negeri yang telah diduduki oleh bangsa yang akan mereka jumpai di sana. Dan Tuhan menyatakan kepada mereka melalui Musa bahwasanya negeri itu adalah negeri bangsa-bangsa lain, dan bangsa-bangsa yang ada di negeri itu telah melakukan kepercayaan yang percaya kepada roh-roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan. Mereka telah melakukan okultisme, mereka telah melakukan atau hal-hal yang menjadi kekejian kepada Allah. Ada 4 hal yang dipraktekkan oleh bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan ketika itu, dan itu merupakan kekejian bagi Allah. Yaitu yang pertama dikatakan mereka bisa mempersembahkan anaknya laki-laki atau anak
bakaran untuk Allah-Allah yang mereka sembah itu. Yang kedua terjadi ada petenung, peramal, penyihir, penelaah, dan kemudian ada di situ katanya pemantra, seorang yang bertanya kepada arwah, dan kemudian yang keempat ada yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Itu praktek-praktek keyakinan yang seperti itu sudah terjadi di tanah Kanaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum bangsa Israel masuk menduduki tanah itu, Tuhan mengingatkan mereka melalui Musa supaya mereka tidak belajar tentang kekejian-kekejian seperti yang diutarakan tadi, dan mereka harus menjauhkan itu. Mereka harus percaya hanya kepada Allah Bapa saja. Tentu Bapak Ibu Saudara, praktek-praktek yang empat tadi itu yang di atas adalah merupakan praktek okultisme dan sangat-sangat bertentangan kepada firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jelas dalam firman Tuhan, dalam titah yang diberikan Tuhan kepada Musa, titah pertama dan titah kedua, itu jelas dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dan di titah kedua dikatakan, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Dan lebih jelas Bapak Ibu Saudara, di dalam maksud titah kedua itu, Martin Luther mengatakan titah kedua maksudnya adalah kita harus taat, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan kepadanya, dan janganlah memanggil roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan janganlah yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan mengingatkan supaya mereka menjaga kemurnian iman percaya mereka hanya kepada Tuhan saja. Tidak boleh kepada Allah-Allah lain yang ada di dunia ini, dan jangan ikut mempraktekkan hal-hal kekejian seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Kanaan ketika itu. Dan karena hal-hal kekejian inilah, maka Tuhan mengusir mereka dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini juga berbicara kepada kita saat ini, kepada orang Batak saat ini. Walaupun dulu Bapak Ibu Saudara, ketika pekabar Injil ke tanah Batak datang menghadapi hal-hal yang seperti ini juga, orang Batak ketika itu masih percaya kepada roh-roh, percaya kepada penguasa langit, penguasa Banua Tonga dan Banua Toru. Nah, itu ada istilah orang Batak, itu ada Banua Kijang, Banua Tonga dan Banua Toru. Dan di setiap Banua ini ada yang di atas, tengah dan bawah, itu ada roh-roh penguasa. Dan orang-orang Batak percaya dengan hal itu. Banyak praktek-praktek perdukunan atau dengan gelar orang pintar, Datu Bulu, Datu Siskuno, percaya kepada roh-roh, kepada Deku Sahala Sumangot, percaya akan kuasa-kuasa benda-benda tertentu. Misalnya pohon beringin yang besar sekali itu bisa disembah, atau pisau, atau sibora dan lain-lain. Banyak praktek-praktek percaya
percaya kepada roh-roh yang ada di dunia ini, yang dipercayai oleh orang Batak dahulu. Dan Bapak Ibu Saudara, hal-hal inilah sekarang diingatkan secara khusus setelah kabar Injil sukacita itu sudah hadir di tengah orang Batak sejak 159 tahun yang lalu. AKBP berdiri 159 tahun yang lalu. Sudah bagaimanakah keberadaan iman percaya orang Kristen atau secara khusus AKBP saat ini setelah menerima firman Tuhan 159 tahun yang lalu? Sudah sejauh mana kemurnian kepercayaan kita hanya kepada Allah saja? Ataukah masih ada di antara kita sekarang yang mempraktekkan hal okultisme seperti yang terjadi dalam nats ini? Atau mungkin masih percaya seperti kepercayaan agama suku, agama Batak dahulu? Bapak Ibu Saudara, hingga saat ini mungkin masih ada. Saya pernah mendengar orang menganjurkan kepada saya ketika bisa rumah, kata orang-orang karena rumah itu sudah lama tidak dihuni, sudah lama kosong, maka ada orang-orang mengatakan ada di situ gondoruo. Dan karena ada mengatakan ada gondoruo di situ, maka orang Batak ini mengatakan ke saya, "Enak, tanam magisi uluni besare lau di gondoruo." Saya tidak percaya dengan hal seperti itu. Tapi kalau ada yang masih mengatakan hal seperti itu, berarti orang Batak juga sekarang masih percaya dengan hal seperti itu. Atau dikatakan panama daging berdui di Jawa mulai asapnya membunuh mabai magu panang laut berdui. Itu menunjukkan bahwasanya masih ada orang yang percaya hal-hal seperti itu hingga saat ini. Dan ada yang masih dengan percaya kepada suratan tangan atau percaya kepada horoskop. Ada horoskop yang mengatakan masalah ekonomimu begini, masalah percintaanmu begini, masalah keuanganmu, penyakitmu begini. Percaya dengan hal itu. Dan mungkin masih ada orang yang mau membaca dengan suratan tangannya, bagaimana suratan tangan ini. Dan mungkin ada juga orang yang percaya dengan melihat almanah. Dulu pernah saya tahu itu ada orang Batak yang percaya dengan almanah, dengan ayat-ayat di almanah itu. Ketika mereka mau membuat satu pesta besar, pesta sukacita, perkawinan anaknya, kemudian mereka mengatakan, ayo bojo almanah, kabarin jo ayat di sini. Jadi kalau semisal ayat di almanah itu di hari yang mereka tentukan, misalnya tanggal 13 September 2020 mereka mau melakukan di situ pesta, saya tidak tahu sebenarnya hari apa itu, tapi maaf saya membuat seperti contoh. Terus mereka baca di situ Filipi 4 ayat 4, marlas roha mahamu sehadinai hidup marlas roha mahamu orang mata ini mata bagat bohong ayat tadi kedulan hidup ayat isyarat bagat. Tetapi sesungguhnya ada di situ dikatakan nats saat itu, misalnya dikatakan di situ mertua mana mati di bagasa Tuhan kita dan diganti hari Minggu itu nak besok kita pakai. Itu masih ada praktek-praktek yang dilakukan oleh orang Batak hingga saat ini. Saya tahu itu. Dan ada lagi yang percaya kepada semangat dia punah toka biru, semangat dia punah biru. Maka hingga tahun-tahun 2010 yang lalu, saya kurang tahu hingga tahun sekarang, saya masih ingat gencar-gencarnya istilah di kampung halaman kita dengan bebu gajah. Masih percaya dengan bebu gajah. Maka ketika mereka percaya ada bebu gajah ini,
dan bukan bersandar kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Dibuat di pintu rumahnya bentuk salib, betul semua mereka. Ya kalau kita berdoa, pasti ada praktek-praktek seperti itu, dan mungkin ada di antara kita yang pulang kampung ziarah ke opunnya atau ke kuburan nenek moyangnya dan melakukan praktek-praktek yang tidak baik, memberikan makanan kesukaannya. Seperti yang pernah saya katakan, ada seorang polisi yang sudah berjabatan tinggi di perantauan, dan dia pulang. Pada setiap dia pulang, dia terus membawa anak-anaknya dan keluarganya ziarah ke kuburan orang tuanya. Dan ketika sampai di situ mereka berdua, tapi setiap mau pulang ditembak gitu. Pas punya kata, setiap kali pulang minimal 2 kali setahun mereka pulang kampung, dan setiap kali pulang mereka melakukan seperti itu. Dan polisi ini melakukan setelah berdoa di kuburan orang tuanya, ditembak ke atas. Dengan demikian anaknya bertanya-tanya, kenapa ya? Dan dengan tidak sabar dia bertanya kepada bapak, Pak, saya perhatikan setiap kita pulang, kita ziarah ke kuburan umum ini, dan bapak senantiasa menembakkan pistol ke atas. Itu burung-burung pada takut semua, pada berterbangan semua. Kenapa ya Pak? Apa jawaban si polisi? Asal di foto bapak kon jadi dua polisi, soal cita-citanya dia. Emang yang mati itu masih bisa mendengar? Bagaimanapun kencangnya, kerasnya, suara tembakannya itu tidak akan didengar. Masih ada kepercayaan kepada Bebu, Sumanot, dan yang lain. Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita supaya kita melawan kuasa kegelapan itu merupakan kuasa-kuasa kegelapan, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Jangan kamu lakukan seperti itu, jangan kamu belajar hal-hal yang seperti itu. Itu jelas dikatakan oleh Tuhan. Apabila kamu sudah sampai ke tanah Kanaan, pada yang telah kujanjikan itu kepadamu, jangan kamu belajar kekejian ini. Dan ini merupakan suara kenabian juga bagi kita orang Batak, dipanggil supaya jangan lagi melakukan hal-hal kekejian seperti itu. Itu adalah kuasa-kuasa kegelapan yang meniru-niru kuasa Roh Kudus, supaya kita mau tergoda dan dikelabui sehingga percaya kepada kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka firman Tuhan sekarang mengajak kita supaya kita benar-benar percaya hanya kepada Tuhan saja. Firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang kemurnian Tuhan saja. Jangan ada Allah lain di hadapan. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada apapun yang ada di dunia. Kita harus lebih percaya kepada Allah daripada apapun yang ada di dunia. Jangan percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan tadi, karena ketika kita mulai membuka diri sedikit pun kepada kuasa-kuasa kegelapan itu, dan itu akhirnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika kita semakin jauh dari Tuhan, disitulah kehancuran hidup kita. Kita akhirnya dikuasai dan digerogoti oleh kegelapan itu, dan akhirnya kita akan susah keluar dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat itu tadi buku Taurat kedua dikatakan, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya katanya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Kita tidak boleh kompromi tentang keyakinan. Kita tidak bisa sinkretisme.
mencampur adukan kepercayaan kita dengan kepercayaan kepada Tuhan kita, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, dengan percaya kepada kuasa-kuasa yang di dunia, kuasa Allah yang di dunia. Itu namanya sinkretisme, pencampuran agama itu, pencampuran kepercayaan itu merupakan suatu kekejian kata firman Tuhan hari ini. Keunggulan orang Yahudi ketika mereka monoteisme, percaya hanya kepada Allah Bapa saja, dan itu juga merupakan seruan bagi kita anak-anak orang Kristen zaman sekarang. Mari tunjukkan keunggulan kepercayaan di dunia ini, hanya percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak boleh dirubah-rubah, walaupun zaman berubah, walaupun peradaban berubah, tapi kepercayaan kita kepada Allah tidak boleh dirubah apapun. Maka itu dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, hanya Dia yang kita sembah. Dalam Yesaya 44 ayat 6 dikatakan di situ, akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian, tidak ada Allah selain daripada aku yang terdahulu dan aku yang kemudian, tidak ada Allah selain daripada. Walaupun tadi zaman berubah, peradaban berubah, kemajuan itu senantiasa melonjak begitu hebatnya, kecanggihan teknologi dan segala macamnya, semua bisa berubah, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan jangan sekali-sekali berubah. Hanya kepada Dia kita percaya, dan jangan kita sekali-sekali belajar hal-hal kekejian tadi, belajar kepada roh-roh atau kuasa kegelapan itu, karena itu merupakan kekejian bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita untuk melawan kuasa kegelapan? Yang pertama dikatakan, percayalah bahwa segala kuasa ada pada Yesus Kristus. Andalkan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidupmu. Andalkan Tuhan Yesus dalam melawan kuasa gelap yang ada di dunia. Dalam Markus 1 ayat 34 dikatakan, Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir setan-setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Artinya di sini jelas dikatakan kuasa Tuhan Yesus itu jauh lebih hebat dari kuasa setan-setan. Bahkan berbicara aja setan itu tidak diizinkan, apalagi berkarya. Setan itu didiamkan oleh Tuhan Yesus. Kita amat saudara-saudari melihat kuasa Tuhan kita itu lebih hebat dari segala kuasa yang ada di dunia ini, dan bahkan dari kuasa setan. Berapa kali kita membaca dalam Evangelium itu, dalam Injil, bahwasanya Yesus senantiasa mengalahkan kuasa setan. Yesus mengusir setan dari seorang yang akhirnya masuk ke babi itu yang digadakan. Dan berapa kali Tuhan Yesus mengusir setan-setan, dan dalam naks ini dikatakan setan itu tidak bisa berbicara. Itu menunjukkan bahwasanya Yesus memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa setan. Karena itu amat menyenangkan kita mau memilih, percaya kepada kuasa Tuhan Yesus kah atau kepada bersandar kepada Tuhan Yesus kah, atau bersandar kepada setan atau dunia Allah-Allah lain. Jika kita sudah tahu bahwasanya kuasa Tuhan Yesus jauh melebihi kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, mari pilih. Setiap orang yang mempunyai logika dan kesadaran, dia akan memilih kuasa yang lebih hebat. Pilihlah kuasa Tuhan Yesus dalam perjalanan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita melawan kuasa roh-roh kegelapan itu? Kita telah diberikan kuasa. Dalam Lukas 10 ayat
17 itu kemudian ke 70 murid Tuhan Yesus itu kembali dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Artinya Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini. Kuasa untuk menaklukkan semua yang ada di dunia ini, bahkan setan-setan sekalipun, demi nama Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan memakai nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Karena apabila seperti yang dalam epistel kita tadi, apabila kita sembarangan memakai nama Tuhan Yesus, kita akan celaka dan kita akan kena hukum. Namun ketika kita memakai nama Tuhan Yesus dan benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melihat kuasa itu ada dalam diri kita dan kita akan mampu mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa kegelapan itu akan mampu kita kalahkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dunia bisa berubah, tetapi kesetiaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus janganlah sekali-sekali pernah berubah. Sebab Allah kita itu, Dialah Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Kuasa kegelapan itu, kuasa dunia ini bisa berubah-ubah dan tidak pernah kekal, tetapi kuasa Allah kita itu dia tetap kekal, dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Karena itu setialah kepada Tuhanmu, hanya kepada Dialah engkau bersandar dalam perjalanan hidup ini. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Maulia dan Mario Tuhan di atas bagian yang mengganggukan mengungguli kami asa orang porsia di perjalanan di dunia sampai malodo si polisi malodo setan lamangnya hai kami asa medal lomo yohan malodo setani meniru papainanmu asa dari porsia kami di bani alai kata bagi pengotokan Tuhan yang bagas yon asa orang masih rohan di perjalanan menurunkan karena kita Tuhan dari adul mengaposyakan siap sudah nak ada di tanah orang saya pasu-pasu nahan parduluhan mengulang mengulang pasu-pasu nak sudah dua kemudian siap namanya usaha di tanah pula gonggomi rumah di masjid pada permarani dan pasu-pasu nang angka pemimpinan di tingkat pusat hingga daerah-daerah. Kalau mobil pak kiamat kemana-mana saya duduk orang tanggung jawab bila udah sidang di nama menutupi pandemi COVID usia doa untuk efek-efek mengbui saat tongah-tongah di masyarakat. Tuhan di batang nami oleh tema di pasar orang itu anak itu kodo di pimpinan nami pasugugu semangat kemauan bahwa paturai terebon negara nang dari Republik Indonesia memikiri dalam memutus pandemi COVID-19. Saya parbugui mana sidang dalam pasu-pasu anak sebatas dari pemimpin dalam dia berlaku. Ada jauh pada batangan mutanya kami nang pimpinan ibu yang KDP setiap pusat hingga kuliah sudah karena aku basi pengetahuan ibu ini. Saya kembali kami kau tuhon lalu aku bersidosir nasa ser merohanani ai parkubas Tuhan asal hariti ya bitama celah tahu aku bersyukur dia lupa mau lihat merohanani di rumah hutangnya kok kami nang di rencana di kuliah kali nanai patu-patu sio di bulan Oktober Tuhan di batang nami Tuhan pasal kami sudah sakit berencana di dunia. Saya mau mendapat musuh obat roh rohan. Jalan saya pada rumah pandemi COVID-19 saya pertidium akan mengobi sian Indonesia. Asal kita jadi tulus kui sudah sakitkan rusak kami kami berjalan obat roh rohan. Utama kami nang rencana pembangunan dunia KBP Sukatana. Tergobi kata kas kepe. Upar gulung kami, upar kilong kami, menuhon tahu pertapahan
Kali Tuhan sekat merohani pada dulu. Nah, rohana bisa lupa kedua sekalian. Sarani kami lahu malupa Tuhan. Saditiki nang hubu kami doa kapuna tahan. Bui dulu nasi kami doa dan gabi inganan kami lahu masopa Tuhan. Kali Jehovah di pertama kami saat Jehovah sudi keluarga. Akan bis kata doa yang tolong nasida. Saya Roma nama ngaramot. Saya Roma dapat urusan. Bahwa Tuhan Bapak yang ringan di tengah-tengah yang tak keluarga nasida. Kemuliaan mariho Tuhan saat Jehovah dengan perlindungan di bagasan Kristus Yesus matanya yang kami. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian nomor 766 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.